Mari kita mulai ikhlaskan hati kita. Kita masuk kepada bagian dari pendahuluan pertemuan pertama untuk malam hari ini, dari sesi kajian yang kita baru untuk siapkan, karena pertemuan yang lalu kita sementara berhenti untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Saya pernah sampaikan di pertemuan pekan yang lalu, ulumul Quran kita simpan dulu, kita kaji dulu materi-materi persiapan Ramadan, karena kurang lebih tinggal 2 bulan ke depan. Bahkan tidak sampai mungkin teman-teman ukuran sepenuhnya. Jadi kita maksimalkan materi tentang Ramadan. Setelah itu nanti kita berikan sesi tanya jawab yang belum sempat kita hadirkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Baru setelah itu masuk kepada Ramadan, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait. Jadi kita tinggal fokus untuk menunaikan ibadah saja. Jelas di sini? Nah, jadi nanti saat masuk Ramadan sudah tidak ada pertanyaan yang tiap tahun datang. Ya, tidak pernah berhenti dan selalu dibahas. Ya, tidak pernah kemudian terhenti. Ustadz, kalau tarawih itu 11 atau 23? Kalau 11 apakah 2 ujungnya 1 atau 3 atau 4 3? Ustadz, kapan datangnya Lailatul Qadar? Apakah di akhir Ramadan, apa di pertengahan, apa di awal-awal, dan seterusnya. Kita selesaikan, begitu masuk Ramadan kita tuntaskan, kemudian tinggal fokus kepada ibadah saja. Sepakat insyaallah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan yang pertama kita keluarkan dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Sudah? Hari ini adalah pertemuan sesi pertama untuk memasuki persiapan kepada bulan Ramadan. Saya bagi setiap sesi nanti kepada 2 bagian utama pembahasan. 1, pembahasan seputar materi fikih puasa. Dan yang kedua, kita masuk sesi kemudian ke tanya jawab atau sesi Al-Quran Sunnah Solution. Anda nanti boleh sampaikan, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada. Anda bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan lewat akhir media. Nanti kita akan kumpulkan menjadi satu kesatuan. Lalu nanti di sesi Ba'da Isya kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan. Anda yang sudah langsung datang ke lokasi bisa dituliskan, kemudian nanti panitia akan mengumpulkan di depan meja. Nanti kita akan bahas dan mudah-mudahan di situ ada kebaikan kita dapatkan. Baik, untuk hari ini kita mulai pendahuluan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ingat, kita akan bahas tuntas insyaallah ya, dari awal pembahasan sampai ke bagian ujung persoalan-persoalan seputar Ramadan. Baik, saat Nabi SAW hijrah kemudian ke Yathrib. Yathrib, ingat ya, nama kotanya apa? Yathrib. Yathrib itu adalah asalnya nama keturunan Nabi Nuh alaihissalam di generasi ke-6. Ada yang menyebut ke-8. Di asalnya nama orang. Yathrib itu asalnya nama orang. Ya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang ke-6. Ada yang menyebutkan yang ke-8. Di saat terjadi bencana banjir bah itu, ya, kemudian naik ke kapal itu yang didesain dan dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Naik beberapa golongan-golongan manusia yang beriman dengan pasangan-pasangan dari hewan dan perbekalan-perbekalan. Setelah kemudian banjirnya surut, hujannya reda, kemudian setelah mendarat kapalnya, menyebarlah kemudian anak keturunan Nuh alaihissalam. Di antara yang menyebar itu kemudian membentuk generasi-generasi. Ada yang bikin komunitas, kemudian sukunya jadi bercabang lagi. Dalam bahasa Arab komunitas disebut dengan syu'ubun. Ya, suku disebut dengan qabilah, jamaknya qabail. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, ingat ya. Hai manusia, kalian aku ciptakan kata Allah dari 2 jenis. Di kata Allah manusia cuma ada 2 jenis, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Ya, saya ulang, manusia diciptakan oleh Allah cuma 2 jenis, tidak ada yang ketiga. Kalau bukan laki-laki min dzakarin, yang kedua unta atau perempuan. Di manusia itu kalau bukan laki-laki, perempuan. Paham ya? Di tidak ada laki-laki yang keperempuan-perempuanan atau perempuan yang kelaki-lakian. Jelas ya?
Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami tetapkan kalian itu akan hidup berkomunitas. Awas, kalau Allah sudah firmankan pasti kejadian. Kata Allah, setiap manusia itu pasti akan berkoloni, berkomunitas, bentuk komunitas, jadi kelompok, jadi hubungan masyarakat, jadi kemudian dari level yang paling kecil, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, sampai benua. Perhatikan, bukankah sekarang orang senang mengelompokkan? Dari mana? Indonesia. Indonesia di mana? Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Bekasi. Bekasinya mana? Cari lagi. Apakah selatan, apakah barat, apakah timur, apakah utara? Dicari sampai ketemu. Perhatikan bagaimana fitrah yang Allah sebutkan hadir dalam kehidupan manusia. Bekasi itu di mana? Gitu kan? Nah, tanya lagi gitu kan? Baik. Tuh 1, 2, 3 sampai 3 selesai ya. Qabail. Bahkan ada suku-sukunya. Anda di Jawanya suku apa? Cari. Saya suku Sunda. Sumatera suku apa? Ini suku apa? Sampai ke Amerika ada sukunya. Sampai di Asia banyak sukunya. Qabilah, qabail. Nah, di antara suku yang menyebar itu ada yang disebut dengan Yathrib. Yathrib datang kemudian ke wilayah yang sekarang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, mengembangkan kehidupan di sana, membentuk komunitas-komunitas, sampai secara singkat pada tahun teman-teman sekalian, di kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk pada yang ke-13 dari tahun kenabian Nabi. Usia beliau 53 tahun, menerima wahyu usia 40 tahun, kemudian menyampaikan risalah di Makkah bertugas 13 tahun, usia 53 tahun, berhijrahlah beliau ke tempat yang disebut dengan Yathrib ini. Yathrib, maaf ya, fokus, tempatnya itu dulu masih kotor. Tempatnya masih tertinggal. Jadi tertinggal, peradaban tidak ada. Yang kedua, ini yang paling penting, hati-hati, penuh dengan konflik, ribut melulu, ada Aus, ada Khazraj. Yang ketiga, sedang tertinggal dalam urusan pangan. Jadi kelaparan banyak, kekurangan pangan, tidak ada peradaban, dikuasai Romawi dengan Persia sampingnya. Terus tipikal masyarakatnya masih senang berselisih, ribut sudah ratusan tahun. Datang Nabi ke situ, hijrah. Di kondisinya tidak ideal. Tapi yang paling menarik, ini yang saya mau katakan mungkin contoh bagi para pemimpin-pemimpin daerah sampai ke level yang paling tinggi. Nabi diberi petunjuk oleh Allah untuk mengentaskan semua persoalan itu cuma dalam waktu 5 tahun. Silahkan cek. Cuma dalam waktu 5 tahun selesai. Datang ke Yathrib, dikasih waktu 5 tahun, dan sekarang orang-orang kemudian memperebutkan jabatan dalam jangka waktu 5 tahun. Ini Allah kasih gambaran 5 tahun, dan 5 tahun ini bukan cuma menuntaskan persoalan di dalam lokal itu, tapi nanti syiarnya sampai ke seluruh dunia. Anda bisa bayangkan, diturunkan petunjuk oleh Allah, diberikan ketetapan di dalamnya. Imam Al-Bukhari mengambil itu, ditempatkan dalam bab dari 97 babnya. Sahih Al-Bukhari terdiri dari 97 bab. Salah satu babnya bernama Kitabul Imarah, bab tentang menata pemerintahan. Bagaimana Nabi memberikan petunjuk atas izin Allah Subhanahu wa taala, merubah suasana yang tadinya kotor, tertinggal, jauh dari peradaban, tidak punya kekuatan pangan, ditindas di 2 pusat kekuatan Romawi dengan Persia, tiba-tiba dalam 5 tahun selesai semuanya. Nah, maka berubahlah kota ini, daerah ini menjadi suasana kota yang berperadaban. Sudah mulai ada kemajuan, kekuatan pangannya naik, kemiskinan berkurang, yang tadinya berselisih tiba-tiba jadi damai, dipersaudarakan, suasana yang tenang, nyaman, ada peradaban, sudah mulai enak, disebut dengan Madinah namanya. Madinah. Maka kota itu mulai kemudian memberikan warna dalam kehidupan. Sudah mulai nampak terang dari sana, ada cahaya-cahaya kebaikan. Kalau ditanya mana orang paling baik, tuh di kota itu. Mana orang paling jujur? Tuh di kota itu. Mana yang kira-kira kehidupannya paling enak? Tuh di kota itu. Oh, penuh dengan cahaya, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Cahaya-cahaya kebaikan yang terpancar dari satu tempat disebut dengan munawwarah. Maka muncullah kemudian istilah yang kedua, munawwarah. Nah, persoalannya begitu masuk, perasaan tuh tenang aja, enak gitu. Lain suasananya. Silahkan Anda pergi misalnya ke tempat-tempat lain, ke Jepang, ke Cami gitu kan. Wah, susun misalnya acara ya, saya pengen ada di sini, berangkat ke sini, masuk sampai ke situ, sampai ke Cami, ketemu Satya Baja Hitam, ketemu Ultraman, ketemu macam-macam misal gitu kan. Wah, silahkan, akan lain rasa ketenangannya saat Anda memasuki kota ini. Teduh. Maka sesuatu yang khusus beda dengan yang lainnya, tidak sama
Allah bagi yang belum pernah ke sana, saya doakan dengan izin Allah mudah-mudahan dipermudah insyaallah ya. Baik. Nah, masuk beliau ke sini, hijrah kemudian tahun pertama mempersaudarakan, bangun masjid, menata para sahabat, melihat yang bagus-bagus peluangnya, dipetakan keadaannya. Tahun kedua hijrah mulai stabil, begitu masuk tahun kedua hijrah, tepatnya kemudian di bulan Sya'ban, hari Senin tahun kedua hijrah, di bulan Sya'ban tiba-tiba Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ini tahunnya tahun kedua hijrah, bulannya di bulan Sya'ban, harinya di hari Senin, bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, turunlah Quran surah kedua ayat 183, paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fokus baik-baik. Kalau ditanya teman-teman sekalian, ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 turunnya di mana? Di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun keberapa? Tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah itu maksudnya Nabi masuk tahun kedua dalam periode hijrah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah tahun kedua turunlah kemudian ayat ini dan surah dimaksud. Bulannya bulan apa? Sya'ban. Sya'ban itu bulan ke-6 atau bulan ke-8? Jadi bukan 5, bukan 6, bukan 7, bulan ke-8. Bulan ke-8 tahun ke-2 hijrah. Pada mulanya orang Yahudi senantiasa mengolok-olok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi, begitu datang Nabi ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, itu apa yang terjadi? Kejadian pertama, beliau salat. Karena memang perintah salat sudah turun setahun sebelum hijrah. Saat salat itu belum ada teman-teman sekalian perintah menghadap ke arah Al-Masjid Al-Haram, ke Ka'bah. Di salatnya salat, cuman kiblatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Menghadap diolok-olok oleh Yahudi. Kata orang-orang Yahudi, lihat umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya agama copy paste, kiblatnya menghadap ke kita, salat cuman kiblatnya menghadap ke kiblat kita. Karena mereka membanggakan istana Sulaiman yang pernah dibangun di wilayah kemudian Al-Maqdis itu. Lalu apa yang mereka katakan? Lihat, salatnya salat cuman ngadap ke kiblat kita. Terus diolok-olok. Sampai kemudian Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 itu, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon kepadaku, kata Allah. Masya Allah, kami sering perhatikan, selalu perhatikan. Jadi sifat doa itu kalau antum minta itu selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi Nabi itu bukan sekali dua kali mohon, ya Allah minta belum dikabulkan, ya Allah minta belum dikabulkan, ya Allah minta belum dikabulkan. Hijrah ke Madinah diolok-olok, ya Allah minta belum dikabulkan. Selang beberapa masa kemudian baru dikabulkan, lebih dari setahun dikabulkan oleh Allah. Seorang nabi berdoa kepada Allah, nabinya nabi paling mulia, orang paling hebat, akhlaknya disanjung oleh Al-Quran, turun surah menjamin surga sebelum wafatnya, disanjung oleh Quran sebagai kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, disanjung oleh Allah sebagai Habibullah, disanjung dengan nilai-nilai ketaatan luar biasa, berdoa kepada Allah. Apakah seketika dikabulkan? Tidak. Nunggu setahun lebih untuk dikabulkan. Apakah mengeluh? Tidak. Minta lagi. Kata Allah, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi kalau doa belum terkabul, bukan berarti nggak dijawab. Boleh jadi Anda sedang diperhatikan Allah. Anda diperhatikan oleh makhluk, senangnya luar biasa. Kenapa Anda tidak senang saat diperhatikan oleh Allah? Allah itu cinta mendengar suara Anda, minta lagi. Boleh jadi bukan Allah ingin mengabulkan secara cepat doa Anda, tapi ingin mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang Anda mintakan kepada Allah. Saking Allah cinta kepada Anda, jangan minta sedikit, minta yang banyak. Sampai kemudian setelah sekian lama Anda minta diakumulasikan oleh Allah. Nih saya berikan semua yang kamu minta. Di Nabi aja yang jelas surganya nggak mengeluh. Kenapa antum yang bukan Nabi baru semenit belum dijawab sudah mengeluh? Ya Allah, izinkan aku untuk bisa mendapatinya. Aku sudah berusaha ya Allah, segenap kemampuanku, tapi belum ada petunjuk juga. Baru doa 5 menit kemudian, ya Allah kenapa belum ada tanda-tanda? Pasang status. Apakah dia bukan yang terbaik untukku? Itu caranya.
Tapi secara singkat kemudian dikabulkan, baru menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Kejadian kedua, ini yang paling menarik, puasa juga. Begitu datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi itu puasa. Puasa apa? Dikenal dengan Asyura. Asyura itu adalah tanda syukur kepada Allah saat Nabi Musa dibebaskan kemudian dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan kemudian di dasar lautan. Begitu tenggelam, selesai kemudian persoalannya, Musa mendapatkan risalah dari Allah untuk bersyukur kepada Allah atas peristiwa itu, maka ditunaikanlah puasa itu, puasa Asyura. Ya, begitu ditunaikan, kata Nabi Muhammad SAW, kalau Musa bersyukur kepada Allah, maka kita pun lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kemudian orang-orang Yahudi itu puasa, Nabi Muhammad memerintahkan pada umatnya, kalian puasa, karena risalah ini datang dari Musa alaihissalam. Sebagai syukur kepada Allah, maka kita hormati keadaan itu, puasa. Maka orang Yahudi mengolok-olok lagi, lihat tuh, kemarin sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sekarang puasanya ikut kita juga. Maka teman-teman, di bulan Sya'ban itulah kemudian Allah kabulkan hal yang lebih baik daripada umat sebelumnya, hal yang lebih hebat daripada umat-umat sebelumnya. Sholat kita dipandang paling hebat karena nanti berbeda dengan sholat-sholat pada masa-masa umat sebelumnya. Umat sebelumnya, sholatnya teman-teman sekalian, saya berikan gambaran. Dalam doanya saja, seperti saya bahas pertemuan lalu, berdiri, doa, saat doa baru dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat, ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Saya kabulkan sekarang. Umat dulu sholatnya terbatas. Umat Nabi Muhammad sholatnya 5 kali dalam sehari. Anda bayangkan, 5 kali ini jauh dibandingkan dengan umat dulu. Umat dulu berkali-kali, sekian kali, 50 kali, ada yang sekian kali lagi. Umat Nabi Muhammad 5 kali, kualitasnya sama dengan 50 kali. Bayangkan. Yang paling dahsyat, ini yang terkait dengan pembahasan kita, ketika umat dahulu juga punya syariat puasa, maka Allah turunkan 1 ayat saja yang saat diturunkan memberikan kualitas puasa yang lebih dahsyat daripada umat-umat sebelumnya. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada ampunan, begitu Anda tobat dosa habis semuanya. Di dalamnya ada rahmat, begitu dikerjakan pahala kemudian berganda. Maaf ya, maaf sekali, Anda sekarang baca Al-Quran, Anda infak, Anda sedekah, pahalanya terbatas. Begitu masuk Ramadan, tahukah Anda berapa pahalanya? Anda akan mendapatkan lipatan-lipatan daripada hari-hari sebelumnya. Anda sekarang baca Al-Quran, 1 hurufnya 10, tapi saat Ramadan, pahalanya bukan 10 lagi. Berapa pahalanya? Kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah, dan Bilsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita berdoa bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Quran surah kedua Al-Baqarah. Awas, ini pembukaan yang sangat penting, karena nanti ini akan dibawa suasananya saat Anda mendekat kepada bulan Ramadan. Kalau Anda tidak punya suasana yang ditampilkan oleh isyarat Al-Quran dan hadis ini, maka kecil kemungkinan Anda mendapatkan keistimewaan yang dimuliakan dan diberikan oleh Allah saat bulan Ramadan. 1. Yang kedua, umumnya kebanyakan orang jika tidak memahami konsep ini, maka ada perasaan hambar dan datar saat masuk pada bulan Ramadan. Orang lain bahagia, dia biasa-biasa. Orang lain menunggu, dia berharap untuk diperpanjang. Kapan Ramadan tiba? 2 bulan lagi. Ya Allah, nggak terasa ya begitu cepatnya datang. Ya Allah, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan ketika memiliki suasana yang dimaksudkan. Kapan Ramadan tiba? 2 bulan lagi. Ya kok cepet amat ya? Si amat aja nggak cepet-cepet. Bisa nggak kok Allah minta doa diundur supaya muncul 4 bulan lagi? Nah, hal-hal semacam ini akan sangat berpengaruh. Terlebih pertemuan kita cuma kurang lebih 8 kali sesi sampai ke bulan Ramadan. Ingat, hanya 8 kali. Sekarang sesi akan kita mulai. Sudah kita kemudian bahas pertengahannya. Di Maret kita dapatkan 4 kali pertemuan. Di April kita 4 kali pertemuan. Awal Mei sudah masuk ke bulan Ramadan. Ingat baik-baik. Ya, tahun ini 1 Ramadan, bulan puasa, jatuh pada bulan apa? Bukan Ramadan. Baru dengar ada orang Islam puasa di bulan Mei. Baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua ya, insyaallah. Baik. Secara singkat tadi sudah kita bahas
Nabi hijrah ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah tahun ke berapa? Kedua hijrah. Di sana sudah ada orang Yahudi? Sudah ada orang Nasrani? Sudah ada orang Islam? Ada. Sudah ada yang sudah syahadat duluan saat Nabi masih di Mekah. Karena itu mereka minta Nabi hijrah ke Madinah untuk mereka temui dan mereka terima di sana. Maka ketika datang Nabi diolok-olok karena salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Maka diberikan kiblat spesial dengan salat yang spesial. Dikerjakan 5 waktu, nilainya sama dengan 50. Semua doa saat bahkan sebelum salat ditunggu oleh Allah. Kamu minta, saya berikan, kata Allah. Yang paling hebat, salat kita yang ditunaikan itu menjamin semua nilai kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Karena itu ketika muadzin memanggil lewat suara adzan, hayya 'alas shalah, ayo salat. Orang dulu cuma salat, orang sekarang nanya, kenapa salat? Teruskan, hayya 'alal falah. Ayo, dengan salat itu falah. Kamu dipanggil untuk sukses, kamu dipanggil untuk bahagia, kamu dipanggil untuk mendapatkan semua kenikmatan. Karena falah itu bermakna bahagia, sukses, nikmat, tenang, damai, nyaman. Di puncak semua kebahagiaan itu dilukiskan dengan kata falah namanya. Makanya kalau orang paham diajak sholat itu diberi bahagia, orang akan semangat sholat. Makanya kalau ada panggilan muadzin, jangan digayangkan, digambarkan itu sebagai panggilan beban. Apalagi kalau cuma panggilan ibadah yang cuma beban, datang dipanggil, datang lagi, selesai dipanggil, dipanggil lagi, antum capek. Tapi kalau Anda memahaminya dan memahami, melihat panggilan azan itu seperti Allah menyampaikan pada kita. Kata Allah, kamu saya panggil sholat supaya saya berikan bahagia. Belum bahagia, sujud saya berikan. Belum sukses, tunduk saya berikan. Belum tenang, ruku saya berikan. Makanya ketika ada orang dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah minta menghadap supaya saya sukses. Kalau panggilan azan diibaratkan panggilan kesuksesan, maka demi Allah saya katakan, setiap orang pengen sholat dalam setiap waktu. Setiap orang pengen sholat. Demikian pula ketika Nabi datang diolok-olok, Muhammad SAW gak punya syariat puasa, cuma ikut-ikutan kita. Kata Allah, Muhammad, saya turunkan kepadamu satu ayat saat ini, yang dengan turunnya ayat itu kamu akan saya perintahkan menunaikan ibadah puasa yang kualitas puasanya akan mengalahkan umat-umat terdahulu. Dulu orang cuma puasa saja, maka puasamu saya khususkan, kata Allah, bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dari balik sampai dengan saat itu. Maka keluarlah di lisan Nabi, riwayat Al-Bukhari itu termasuk di hadis Muslim, perhatikan kalimatnya. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Allah, man, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Lihat baik-baik, man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyah. Huruf sambung menunjuk kadang pada objek, bahkan subjek. Tanpa jeda, setiap tunggalnya, setiap orangnya. Kata Allah, lihat melalui lisan Nabi, setiap orang, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, Allah. Siapa yang mau menunaikan puasa di bulan yang khusus ini, Ramadan, bukan yang lainnya. Puasa yang ini, kata Nabi, lihat, imanan wahtisaban, dia lakukan karena yakin dengan Allah, ikhlas dia kerjakan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua. Singkat padat, menggunakan satu huruf saja. Menunjuk pada semuanya. Taqaddama, yang telah berlalu. Min dzambihi, minnya bukan tab'id tapi istighraq. Tab'id itu sebagian. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah, sukseskan dunia saya, ya Allah, lancarkan rezeki saya, ya Allah, luluskan ujian saya, ya Allah, dekatkan saya pada segala kenikmatan, tapi orientasinya cuma dunia saja. Setelah sukses pekerjaannya cuma untuk mencari kemewahan dunia, rumah luaskan, mobil banyakin, segala ditampilkan, popularitas ditampilkan, tapi akhiratnya tidak pernah dipikirkan. Ada yang orientasinya kerja, ada yang kuliah untuk mendapatkan ijazah, begitu lulus tidak pernah terfikir untuk memanfaatkan ilmunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Min, di antara, enggak semua manusia, karena sebagian lagi bermohon kepada Allah. Al-Baqarah ayat 201-nya, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dari sebagian manusia itu ada yang bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya beraktivitas sekecil apapun, jadikan aktivitas itu punya nilai hasanah. Masih ingat di awal mukaddimah kita?
Hasanah, perbuatan yang punya nilai di sisi Allah dengan nilai akhiratnya. Ya Allah, kalau saya minum, jadikan minumnya berpahala. Ya Allah, kalau saya kerja, jadikan kerjanya berpahala. Tahukah Anda, banyak rumus di Quran yang menjadikan semua pekerjaan kita menjadi pahala. Lihat wajah Anda di cermin. Berapa tahun Anda pernah bekerja sampai dengan purna bakti pensiun? Pertanyaan saya, dari setiap tetes keringat yang Anda hasilkan saat bekerja, apakah langkah Anda mendapatkan pahala saat bekerja itu? Padahal ketika Anda kerjakan rumus di Quran, itu setiap langkahnya dituliskan pahala langsung. Begitu Anda bekerja, ada pahala lagi. Dapat uang diserahkan kepada keluarga, ada pahala lagi. Dibelanjakan yang halal, ada pahala lagi. Berapa banyak pahala Anda kumpulkan? Duhai Anda yang saat ini sudah sampai di kampus, Masya Allah, ada yang semester 4, 5, 6, S1, S2, S3. Karena di Indonesia hampir semuanya S. Ya, SD, SMP, SMA, kan? Udah gitu S lagi, S1, S2, S3. Wah, sampai dingin ya. Jadi, coba lihat, dari setiap yang Anda pelajari, berapa yang punya nilai ibadah? Anda punya pahala enggak? Jangan-jangan nilai Anda tuh dituliskan SKS sekian, nilai sekian, IPK 4,00, tapi pahalanya 0,4. Apa yang Anda dapatkan? Padahal di situ ada surga yang Anda rindukan. Begitu Anda benar cara belajarnya, benar cara memulainya, benar cara kemudian mengerjakannya, wafat di dalamnya bahkan sebelum Anda diwisuda, demi Allah saya katakan, wafat sebelum Anda diwisuda, Anda niatkan karena Allah, maka tertulis syahid di situ. Hari ini muncul di berita, ada seorang ayah hadir di wisuda, namanya Bapak Bukhari. Beliau berasal dari Aceh. Begitu datang ke wisuda untuk bisa menghadiri putrinya yang diwisuda, tapi ternyata hanya melihat putra dan putri anak orang lain, karena anaknya beliau sendiri saat telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pelajar, beberapa hari kemudian wafat, meninggal dunia, dan ayahnya tetap datang menampilkan segala kehormatan yang telah membiayai anaknya, datang membawa ijazahnya. Tolong sampaikan, kami berikan berita gembira insyaallah kepada orang tua mulia ini, kami hadiahkan insyaallah ibadah umrah. Ya, untuk ayahnya yang hebat itu, yang telah menyiapkan dirinya, yang menginspirasi pelajar-pelajar khususnya di Indonesia. Demikianlah ayah yang hebat. Dia tidak berpikir apakah anaknya kemudian muncul menjadi apapun, tapi dia ikhlaskan seperti apa yang Allah ridai subhanahu wa ta'ala. Belum tentu apa yang Anda kerjakan Anda bisa mendapatkan hasil seperti yang Anda harapkan. Tapi Anda kerjakan saat ini, niatkan karena Allah, maka segala sesuatu Allah akan tuliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Min dzambi. Lihat sini. Minnya bukan sebagian, tapi menunjuk keseluruhan, istighraq. Ini sudah disebutkan semuanya tanpa batas. Dosa kecil, dosa menengah, dosa besar. Dosa kecil yang tidak terasa, begitu keluar kemudian salah lihat, pikiran salah memikirkan, tiba-tiba Anda duduk, begitu ke toilet sedikit, tempat duduk ditempati oleh orang lain. Ya, dari belakang sudah nggak enak pikiran sudah mengatakan, siapa sih itu orang? Ya. Wah, mau belok ke sini, tiba-tiba mau pulang, padat suasananya, tiba-tiba keluar pikiran yang kurang bagus, padahal baru pulang taklim. Kenapa bisa begini ya? Apa nggak diatur kompleknya ya? Mana petugas parkirnya ya? Wah, itu pikiran sudah tidak baik. Yang paling kecil-kecil pikiran, turun ke mata, turun ke lisan, sampai dosa-dosa yang menengah, sampai dosa-dosa yang besar. Semua dosa tanpa batas. Kata Nabi, perhatikan, lisan Nabi yang mengeluarkan. Kalau ada hidayat yang bicara, tinggalkan. Tapi ketika Nabi yang sampaikan, fahuwa shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan dalam setiap tutur perkataan dan perbuatannya. Muhammad, sampaikan pada umatmu, puasa yang aku perintahkan sekarang spesial, beda dengan puasa-puasa sebelumnya. Tunaikan puasa itu. Maka saat mulai engkau menunaikannya di hari pertama, engkau tunaikan, maka puasa saat engkau tunaikan itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Semua dosa tanpa kecuali. Siangnya selesai dosa, malamnya berdosa lagi. Muncul lagi hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai puasanya, malam-malam ketika masuk setelah buka ada salah lagi. Salah ucap, salah lihat, masuk tarawih, imam kepanjangan, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, yasin. Buset deh. Yasin. Ini imam siapa gitu kan? Udah malam pertama dikasih yasin lagi. Allahu Akbar. Oh, bagus banget imam. Jadi siang selesai dosa, malam berdosa lagi, turun lagi sabda Nabi yang kedua. Siapa yang menunaikan qiyam di malam harinya, dalam qiyam itu dia yakin dengan Allah, dia mengoreksi dosanya,
Makanya dia katakan, teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Ada lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Makanya sering saya katakan, Allah lebih mencintai orang salah, orang bermaksiat yang taubat. Allah lebih mencintai orang yang bermaksiat lantas taubat dibandingkan soleh yang tidak pernah merasa salah. Maka ketika dia mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Aku mengakui aku banyak salah. Dan engkau mencintai orang-orang yang kemudian meminta maaf taubat kepadamu, maka mohon ampuni dosaku, maafkan aku. Siangnya turun ampunan, malam turun ampunan. Kalau siang malam turun ampunan, kapan kita berbuat dosanya? Cuma Ramadan. 1. 2. Hari-hari biasa baca Al-Quran, pahalanya teman-teman sekalian setiap hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah maka nilainya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Wa likulli harfin 10 hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang baca alif lam mim, dapat berapa? Hitungan normal 30. Infak sekali dikerjakan nilainya paling sedikit 700 kali lipat, paling sedikit. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261, paling kiri sebelah atas di busar. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, perumpamaan orang infak di jalan Allah. Datang mau infak, niatkan karena Allah, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah itu diantaranya ikhlas, jauhi riya. Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riya jauhkan, lakukan karena Allah. Betapa sekecil apapun yang Anda berikan untuk infak itu niatkan karena Allah. Infak 500.000 pengen dilihat orang, nggak punya nilai. Kata Allah, habis seperti air bah menghancurkan segalanya. Infak 500 rupiah niatkan karena Allah, ikhlas. Masukin kotak, jangan sampai orang dengar. 400. Begitu kotak lewat, alhamdulillah, kedengaran. Niatkan. Pahalanya apa? Seperti menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 benih. 1 kali 7 kali 700, 700 kali lipat, paling minimal. Semakin Anda tidak menghitung, semakin Allah berikan pahala tak terhitung. Rumus infak itu begini, kalau ngitung Allah berikan sesuai hitungan, kalau tidak dihitung maka Allah berikan tanpa batas hitungan. Jelas? Nah. Ramadan beda. Hadisnya qudsi. Al-Bukhari Kitabus Syam nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas. Perhatikan baik-baik. Orang puasa itu kata Allah luar biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Allahu akbar. Orang puasa luar biasa, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya untukku. Mereka kerjakan puasa ikhlas karena aku, maka aku yang langsung memberikan balasannya. Allah yang tentukan langsung, beda dengan standar biasa. Di saat Ramadan itu kekuasaan Allah langsung tetapkan, beda dengan hari-hari biasa. 10 pahala setiap huruf hari biasa. Ramadan beda, kata Allah lipat gandakan 10 kali dari hari biasa. Jadi kalau Anda baca, teman-teman, mohon maaf, 1 huruf saja bulan Ramadan, 1 huruf baca, itu pahalanya bukan 10, sama dengan 100 kali lipat. 100. Masya Allah. Dan tidak pernah ada orang saat Ramadan baca Quran cuma sehuruf. Silahkan. Qaf 100, lumayan. Besoknya lagi 2 huruf. Toha 2. Dia hitung malam ini dapat 200 pahala. 2 kali 100. Besoknya yang 3 huruf, alif lam mim. Besoknya yang 4 huruf, terus kaf a ya ain sad. Wah, misal hitung-hitung dia tuh hampir nggak pernah ada. Yang ada
bagaimana menghatamkan Quran 30 juz dalam 30 hari. Ada yang menghatamkan Quran 15 hari, ada yang menghatamkan Quran 10 hari, bahkan ada yang menghatamkan Quran dalam sehari. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran dalam sehari 2 kali. 60 kali menghatamkan Quran bulan Ramadan. Lihat, seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, seorang penghafal Quran, seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal banyak kitab, luar biasa dekatnya, seorang imam, seorang ahli, seorang faqih. Ramadan datang, hatam Quran sehari 2 kali, 30 hari 60 kali hatam Quran. Anda siapa? Ahli fikih juga bukan, ahli hadis bukan. Hafal Quran belum tentu, hadis belum tahu, imam bukan, makmum kadang-kadang. Datang Ramadan, cuman 1 huruf, nun. Cita-cita surga, surganya Firdaus lagi. Paham? Puasa orang dulu nggak menghasilkan ini. Puasa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, mereka bisa mencelamu sekarang, nanti kita buktikan siapa yang paling banyak pahalanya. Apakah kamu ataukah mereka? Mereka mengolok-olok memperbanyak dosa. Kamu sekarang Ramadan, saya ampuni semua dosamu. Yang paling dahsyat, saya turunkan 1 malam yang nggak pernah dirasakan oleh mereka. Ketika malam itu turun, bukan 10, bukan 100 kali lipat lagi, tapi yang Allah berikan adalah lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan, karena bahasa Qurannya lebih daripada 1000 bulan. Kalau lebih itu berarti bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, bisa 5000 dan sebagainya. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar. Ingat, Lailah itu artinya malam, malam Al-Qadar. Ini saya beri rumus ya. Perhatikan rumus ini. Di Quran itu ada Lail, ada Lailah, itu beda. Lail, Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha, malam. Jadi kalau ada disebutkan lail, itu berarti waktunya membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Itu lail namanya. Misal tahajud, ambil sebagian malam, nggak usah sepenuhnya. Dari mulai setelah salat isya selesai, sunnahnya selesai, tidur dulu sejenak. Anda bangkit lagi, bangkit setelah istirahat sejenak, tidur sejenak, di malam hari, bangun malamnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajada, ha jim dal. Hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Hajada. Kalau aktivitas ini betul-betul Anda ingin rencanakan, disiapkan, berusaha untuk maksimal, bangun, tambahkan tak di depannya. Kalau ini tidak mudah dikerjakan, tantangannya ada. Nggak seketika pengen bangun langsung bangun. Kadang-kadang begitu bangun, diam sejenak. Bangun jam 3, diam sejenak. Begitu sadar lagi jam 5, ya. Ya begini kata orang Jepang, nundutan, kan? Baik. Tantangannya tidak mudah. Ada yang begitu bangun, dia langsung bangun, sadar, ngantuknya hilang. Tapi tiba-tiba muncul godaan. Kata setan, setan itu sebenarnya pengecut. Demi Allah saya katakan pengecut, dia cuma berani bisik-bisik. Silahkan ajak nampak, kamu jangan berani bisik-bisik, nampak sini, hadapi aku, gak akan muncul. Anda malam ini bangun, buktikan kalau nggak percaya. Anda bangun udah mau tahajud, dibisikin sama dia, awas hati-hati, di belakang pintu baju putih, rambut gondrong. Langsung bilang, kalau berani muncul di hadapan saya, nggak usah bisik-bisik. Apa dia muncul? Tidak. Yakin pada saya, tidak akan muncul. Yakin, cuman bisik-bisik beraninya. Bagaimana kalau muncul Ustaz? Lari. Sudah. Nggak akan muncul. Demi Allah saya katakan nggak akan muncul. Nggak akan muncul. Karena tugasnya cuma ngasih was-was saja. Alladzi yuwaswisu fi, cuma ngasih was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sudah berkumandang, tenang, baru adzan, belum qomat. Cuma ngasih aja, baru adzan. Jangan dulu berangkat, imamnya belum datang. Ngapain buru-buru ke sana? Paling nggak kebagian ke dalam juga. Selalu begitu. Masa Anda kalah sama yang coba bisik-bisik? Kita tuh lebih hebat. Dia cuma bisikin doang. Makanya tadi waktu dibacakan Al-Baqarah itu, ayat 164 tuh, ya, dia mulai dari 165 seterusnya ke bawah.
Ya, 165, 166, 167, 168 sampai 169. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Ingat waktu saat maghrib tadi? Ya, sampai dengan rakaat yang keduanya. Di situ kan dia katakan begitu disoal, ya Allah, ini gara-gara setan nih Allah. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabau ra'aush. Ya. Awas, hati-hati. Ketika orang-orang yang diikuti itu teman-teman berlepas diri dari yang mengikuti. Awas, awas. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti itu maksudnya setan, berlepas diri dari yang ngikutin. Kata mereka yang ngikutin setan, yang ikut bisik-bisik, jangan dulu sholat lah, sholat itu nomor 2. Itu nomor satunya makan dulu, nomor satunya kesini dulu. Begitu diikutin, ikut saya. Dihadapkan dia kepada Allah di hari kiamat. Begitu hari kiamat tiba, ya Allah, saya tuh pengennya sholat ya Allah. Cuman dia katakan sholat itu nomor 2, nomor 1 ini dulu. Saya sih pengennya sholat ya Allah. Begitu saya pengen sholat, diarahkan saya kepada yang lain. Ya Allah, berikan hukuman kepada yang lebih daripada saya. Kata setan, ya Allah, saya kan cuma bisikin doang. Saya kan nggak maksa. Salah dia ikut saya. Apakah saya pernah maksa? Kan tidak. Coba lihat. Jangan biarkan di akhirat nanti dia berkelit saat masuk di akhirat. Tampil saat hari kiamat ketika dihisap tertawakan setan. Ya Allah, dia coba godain saya waktu di dunia, dia nggak mampu, siksa aja di neraka, ya Allah, saya pengen ke surga. Gituin tuh. Gitu. Dia ngarahkan saya kepada yang lain, ya Allah, saya pilih sholat. Dasar, saya nomor 2, sholat. Loh, paham? Sini. Apa yang salah? Rukun Islam nomor 1 syahadat, nomor 2 nomor 3 zakat, 4 puasa, 5 ya sudah selesai. Nah, lihat sini, kalau pakai tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah, rumit. Makanya kenapa disebut dengan tahajud? Quran surah ke-17 ayat 79, paling kiri agak sedikit ke atas. Quran surah 17 ayat 79. Wa minat laili fatahajjad bi. Wa minat lail, dari sementara malam itu enggak usah semua. Sebagian malam dari ba'da isya tiduran dulu. Kenapa tiduran dulu? Ada kalimat tahajjud. Hajada, tidur dulu supaya bangun malamnya itu lebih fresh, segar. Bacaan-bacaannya itu lebih terasa. Sebab kalau antum enggak istirahat dulu, bawaan ngantuk datang, bacaan enggak enak dibacakan. Makanya nanti dalam Quran surah ke-73 itu di Al-Muzammil, ya, dari ayat 1 sampai 20 itu, khususnya di ayat yang ke-6-nya Allah sampaikan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu kalimat yang diucapkannya lebih menguatkan pada jiwa, menyentuh kepada hati. Bagaimana kalimat itu bisa menyentuh, bacaannya bisa menguatkan jiwa kalau kitanya sadar. Kalau antunya tahajud sampai ngantuk-ngantuk sih nggak akan menguatkan jiwa. Ya, setan juga nggak capek, tinggal niup doang, bobo. Begitu sujud nggak bangun-bangun. Ya, tayyib. Maka silahkan ambil sebagian malam tahajud. Tapi kenapa menggunakan tasdid? Kata Allah, hati-hati, kamu harus berusaha rencanakan. Bikin rencana pakai tak, berusaha dengan maksimal. Siapkan, mau bangun jam berapa mulai tahajudnya? Oh, saya pengen 2:30, maka mulai pasang alarm 2:30. Karena tantangannya tidak mudah. Ada ngantuk, ada godaan, ada macam-macam. 2:30. Pasang alarm. Kalau nggak punya alarm, kayak saya dulu waktu di pesantren. Saking nggak punyanya, saya tanya pada guru saya. Ustaz, saya nggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking nggak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30, dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah, ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun jam 3:30, pasang alarm 2:30, bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, jam 3, 3:04, 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya 4:30. Lail. Jadi kalau disebutkan dengan kata lail, itu waktunya malam. Malam. Ya, lail jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala.
Lela, lili, lala, lail, layali, dan seterusnya, itu malam namanya. Ustadz, ada yang namanya Ibu Leli, ibu malam-malam, ya. Kalau di malam itu punya keistimewaan, dia istimewa nih. Ada sesuatu yang beda. Ada pahala yang banyak, ada kemuliaan, ada ampunan, ada rasa sayang, ada ketenangan, ada kedamaian. Maka tambahkan tak di ujungnya sebagai sifat kemuliaan itu. Setiap kata al-lail menggunakan tak di ujungnya, maka ada yang tidak biasa di malam itu, malam yang istimewa. Pakaikan tak di akhirnya, dari kata lail jadi lailah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat malam al-qadar, kenapa menggunakan kata lailah bukan lail? Inna anzalnahu fi, bukan lail tapi lailah. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran yang dahsyat itu di malam yang penuh dengan keistimewaan, namanya malam al-qadar. Nggak ada malam al-qadar kecuali nampak di satu malam di bulan Ramadan saja. Silahkan cari di waktu-waktu lain, Anda tidak akan pernah temukan. Dan itu cuma datang setahun sekali. Berita baiknya, saat orang Yahudi mengolok-olok Nabi, Allah katakan, dijawab tuntas, kata Allah, sampaikan pada mereka, bahkan puasa kalian kami hadiahkan satu malam yang saat engkau kerjakan, amalan di malam itu sama nilainya dengan amalan lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja kita turunkan di konversi, kurang lebih misalnya 83 tahun. 83 tahun. Jadi kalau di malam ini ada yang baca Quran, satu huruf aja baru dibaca, Nun, meninggal, misal. Tepat di malam itu, baru sehuruf. Maka satu huruf itu nilainya bukan 10 lagi. Satu huruf itu nilainya sama dengan 83 tahun baca Qaf, baca Nun tanpa henti. Nun, 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 nun. Ada yang bisa? 83 tahun tanpa henti. Maka bayangkan siapa yang bisa menghatamkan Quran. Baca sebanyak-banyaknya. Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang macam-macam. Nilainya sama dengan 83 tahun tanpa putus. Maka ini yang mau saya sampaikan kepada Anda seluruhnya. Begitu turun kemudian ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, semua sahabat bukan sekedar mendengarkan ayat yang turun, tapi sudah mendapatkan kegembiraan dengan semua kemuliaan yang tadi disebutkan. Hei yang beriman, hei orang beriman, kata Allah, siap-siap, aku akan wajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Seperti orang-orang dulu pun pernah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuman puasa kalian beda. Puasa kalian bukan sekedar puasa, tapi aku akan berikan keistimewaan. Siapa yang puasa, aku ampuni semua dosa-dosanya. Siapa yang puasa, aku lipat gandakan pahalanya. Siapa yang puasa dan berjuang di dalamnya, aku berikan satu malam yang tidak tersaingi oleh malam-malam yang lainnya. Maka orang-orang dulu sampai setelah terbiasa puasa, sampai wafatnya Nabi, itu kalau sudah kemudian teman-teman mau dekat-dekat ke Ramadan, ukurannya bukan hari lagi. Begitu selesai Ramadan, udah nunggu Ramadan yang berikutnya. Ramadan itu kan bulan keberapa? Oh kan? 7 apa 8? 9. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Selesai Ramadan, muncul Syawal. Itu begitu tuntas Ramadan, masuk Syawal, sudah minta lagi kepada Allah, ya Allah, kok lama betul Ramadannya? Ya Allah, kalau bisa tuh setiap waktu Ramadan, kalau bisa Ramadan, kalau bisa Ramadan. Apalagi ketika Ramadan sudah mendekat pada waktunya, tinggal 2 bulan, itu sudah mulai memperbanyak ibadahnya. Sujud di malam harinya, doanya, minta dikuatkan. Ya Allah, jikapun sampai ke Ramadan, sampaikan dengan penuh ketakwaan. Ya Allah, berikan kemuliaan. Ya Allah, berikan kesempatan, ya Allah, untuk mendapati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bayangkan, karena menyikapi cara pandang pada Ramadannya, bukan melihat kepada beban puasanya, tapi melihat kepada anugerahnya. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi saat Anda kemudian mendapati kata Ramadan, bayangkan semua kemuliaan ini. Kalau belum mengerti nih, Ramadan menurunkan ampunan dari semua dosa. Bayangkan Anda tuh dosanya sebanyak apa sampai malam ini. Saya cuma pengen Anda ingat aja, dosa pada ibu Anda itu berapa banyak? Dosa pada ayah Anda, ibu yang pernah mengandung, ibu yang pernah melahirkan, ibu yang menangis darah, mendoakan Anda di malam hari, yang tersakiti dengan kata-kata Anda, yang dengan perilaku Anda, kadang-kadang nangis sendirian di malam hari, nggak pernah pengen kelihatan anaknya, kadang-kadang minjam sana sini untuk membuat Anda bahagia dari sejak kecil, yang kadang-kadang setelah Anda dewasa tidak pernah mengingatnya, bapak Anda. Silahkan cek istri Anda, anak-anak Anda, maaf, yang kerja di rumah Anda, yang kerja di kantor Anda, teman Anda, tetangga Anda, berapa dosa yang pernah dikumpulkan?
Belum kalau ingat lagi sedikit-sedikit, mata berapa banyak dosanya? Berapa kali Anda menangisi mata yang pernah berbuat dosa dalam sehari? Nabi aja istighfar 70 kali paling sedikit sebelum tidur. 70, 100, 70, 100. Berapa kali Anda pernah menangisi lisan Anda yang berbuat keliru? Berapa kali Anda menangisi kaki Anda yang bermaksiat saat di malam hari? Bermaksiat saat di siang hari? Bermaksiat di sore hari? Bermaksiat di siang hari? Berapa kali Anda pernah merenungi diri Anda? Sedangkan Anda menginginkan surga. Demi Allah saya katakan, ada peluang bagi Anda untuk mendapatkan semua ampunan yang dirindukan itu. Kalau ditanyakan jujur dalam setiap kesempatan, hampir nggak pernah ada yang menjawab nggak punya dosa. Saya sampai terakhir datang ke satu tempat, saya tanya siapa yang nggak punya dosa, nggak ada yang berani ngangkat. Siapa yang dosanya sedikit, diam. Siapa yang dosanya kemudian menengah, nunduk. Siapa yang dosanya banyak, ngangkat. Ngaku banyak dosa, tapi ketika saya tanya siapa yang pengen masuk surga, semua ngangkat. Aneh nggak tuh? Pengen ke surga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manusia itu memang agak aneh. Anehnya luar biasa. Pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Nggak pengen ke neraka tapi menekuni amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Bagaimana Allah bisa memberikan kemuliaan? Saya ini Adi Hidayat, kalau ingat-ingat dosa rasanya susah masuk surga. Tapi kalau ingat rahmat Allah gitu, ada karunia, ada rahmat Allah, Allahu Akbar, ada harapan kita di situ. Coba dah ingat-ingat Nabi Adam alaihissalam. Cuman sedikit nyicipin, sebagai contoh, nyicipin buah kulis sedikit keluar dari surga. Kita ngaku dosa banyak, pengen masuk. Bagaimana kemudian cara menyelesaikannya? Allah turunkan ini Ramadan untuk mengampuni dosa. Antum nggak puasa juga. Ini maksud saya gini, ini Allah tuh kurang sayang apa? Nih saya ampuni dosa nih, semua lengkap, pahala saya gandakan. Turun Ramadan, orang yang sudah wafat kalau diberi kesempatan pengen lagi hidup, ya Allah saya pengen, wafat gak dapat Ramadan. Ente dikasih nggak mau ngambil. Jadi Allah tuh perlu bagaimana lagi mengampuni dosa Anda? Saya tuh suka pelan sejak pulang dari luar negeri itu ke Indonesia, saya suka amatin tuh, hampir setiap mendekat Ramadan pasti ada orang soleh meninggal, ada orang soleh wafat. Rajab ada yang wafat, Sya'ban ada yang wafat, satu-satu gitu. Ya Allah, orang-orang baik itu. Saya pertama tiba ke Indonesia itu, ada sahabat kita itu Ustaz Ahmad Muzammil. Ya, beliau mengasuh pondok pesantren Al-Hikmah di Lebak Bulus. Saya juga mengasuh Al-Hikmah di Lebak Bulus. Beliau yang Al-Hikmah untuk tajwid, saya Al-Hikmah untuk yang hafalan Quran. Di Masya Allah, saking sayangnya Allah dipanggil sebelum Ramadan. Teman-teman, ya sederhana sekali, panggilnya itu indah sekali. Muridnya banyak. Jadi kalau tahsin sekarang itu, tahulah orang-orang tahsin itu. Ya, pahalanya udah mengalir ke setiap orang baca Quran, mengalir pada beliau, mengalir. Beda usia kami kurang lebih 5-7 tahun lah. Ya, 137, berarti saya 30 tahun saat itu. Ya. Yang paling menarik, panggil pulang. Indah sekali. Kalau nggak salah tuh hari Kamis dah, setelah sholat subuh, cuman bersin 2 kali. Hasin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ahmad Muzammil pulang. Dosa kamu udah dikit, pahala kamu udah banyak, ajal kamu sudah tiba. Setiap murid-murid ini tahsin, yang ribuan orang itu pahala mengalir untukmu. Adi Hidayat dosanya masih banyak, biarkan aja hidup sesuai dengan ajalnya. Supaya dia istighfar, supaya dia bertobat dari dosa, supaya dia mengerjakan amal soleh. Kamu banyak amal, pulang. Masya Allah. Cuma bersin 2 kali. Hasin. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, pulang. Meninggal. Ini udah bersin 2 kali belum meninggal. Ya. Hati-hati. Kita semua. Karena kita nggak tahu apa sebabnya. 2-3 tahun lalu ada seorang kakek, saya juga luar biasa itu. Kakek ini dahsyat teman-teman. Saya nggak perlu sebutkan lah tinggal di mana, tapi saya bertemu dengan beliau. Itu di mana kisahnya bisa kita pahami. Kakek tinggal di satu daerah tertentu, masuk ke dalam, tiba-tiba datang orang bagian dari Timur Tengah. Datang ke tempat itu, bilang sama kakek itu, saya pengen bangun masjid di sini, yang merawat harus Anda. Demi Allah saya katakan, sampai sekarang masih ada masjidnya. Saya pernah sholat di situ, datang ke situ melihat orangnya. Saya pengen bangun masjid di sini, tapi yang merawat mesti Anda. Itu siapa yang memperjalankan orang dari Timur Tengah, dari Qatar datang ke situ? Siapa yang memperjalankan? Tiba-tiba ke situ. Jadi masjid dirawat oleh beliau. Yang buka tempatnya, yang bersihinnya, yang segalanya. Kalau ada belum orang adzan, beliau yang adzan. Ada kemudian siap sholat, beliau yang imamin. Orang-orang berbaris. Anda tahu caranya pulang? Ramadan itu sangat mulia. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Setelah Jumat sore-sore, ya ba'da asar, menunggu buka iktikaf di masjid.
Allahu Akbar. Apa yang dikerjakan? Cuman istirahat, merem-melek. Iya Tuhan, nafsun mutmainnah. Cuman tidur-tiduran, merem-melek, pulang, selesai. Mulia. Di sebelah sana tuh sudah merem-melek, belum meninggal juga nih. Enggak, saya cuma mau katakan wallahu a'lam kapan kita pulang. Tapi setidaknya ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya mau katakan begini ya. Kalau orang yang wafat tidak punya peluang mendapatkan Ramadan di tahun ini, hati-hati. Mungkin Allah sudah berikan kepada mereka kemuliaan dengan menggugurkan dosa-dosa dan memperbanyak pahalanya. Anda diberikan kesempatan Ramadan tahun ini, belum mampu juga untuk bertobat, Anda butuh berapa Ramadan lagi? Saya ulangi ya. Ada orang-orang baik yang wafat tidak mendapatkan Ramadan di tahun ini. Menurut Allah barangkali sudah cukup pahalanya, sudah diampuni dosanya. Kita diberikan kesempatan mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau belum Anda maksimalkan juga untuk bertobat kepada Allah, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk mengampuni dosa? Ya. Maka ketika Ramadan akan tiba, tuliskan di buku catatan Anda. Saya sih saranin dari sekarang, Anda beli buku catatan. Nanti saya terangkan ketika masuk pada materi selanjutnya. Anda beli buku catatan. Kalau nggak ada, ya saya akan beri ikhtiar lah. Berapa murid-murid yang ada di sini, kita akan belikan bukunya. Pegang satu-satu. Mulai mendekati Ramadan, tuliskan di bagian depannya. Ramadan. 1. Ada ampunan semua dosa. Berikan catatan. Dosa kamu banyak, katanya pengen ke surga. Ayo semangat, doa. Ramadan menghadirkan banyak pahala. Tuliskan di sini. Emang kamu ahli surga, sudah merasa banyak pahala? Ayo siap-siap. Ramadan ada malam Al-Qadar. Tuliskan di sini. Ayo buru itu malam yang pernah belum kamu dapatkan dalam hidupmu. Kamu sudah mendapatkan Ramadan 15 kali, tapi belum mendapatkan malam Al-Qadar itu. Ayo tahun ini jangan sampai lewat lagi. Maksimalkan. Nanti setelah selesai, saya turunkan materi selanjutnya bagaimana menyiapkan agenda Ramadan. Tapi yang mau saya sampaikan, bersikaplah seperti para sahabat di zaman Nabi SAW, para tabi'in, salafus saleh. Begitu akan tiba bulan Ramadan, mereka memandang semua kemuliaan ini sehingga ada semangat dalam diri mereka. Maka turunlah kalimat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk kita bahas satu-satu. Malam ini saya akan mulai sedikit saja dulu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, saya bahas huruf per huruf, kalimat per kalimat. Kita ambil 10 menit untuk membahas ini. Setelah itu saya jawab satu dari pertanyaan. Setelah itu saya umumkan. Ada pengumuman besar saat ini, karena nanti insya Allah kita akan ada kedatangan ulama-ulama hebat, khususnya untuk di bulan Maret nanti. Ya. Tempatnya di sini insya Allah. Lihat sini. Ya ayyuha alladzina amanu. Tahan. Ini disebutkan 68 kali dalam rinciannya. Yang ini setidaknya 360 kali, yang ini 150 kali, yang ini 1080 kali. Perhatikan, saya agak cepat, fokus baik-baik. Ya harfun nida. Awas, kita pakai nih, kita kan udah belajar ulumul Quran beberapa bagian. Sekarang kita gunakan. Ya harfun nida, huruf panggilan. Ada 14 jenis huruf panggilan dalam bahasa Arab. Buka kitabnya di ilmu nahwu. Anda masuk ke ilmu nahwu, ada temukan 14 jenis panggilan. Ada ya, ada a, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran tidak ada yang digunakan dari 14 ini kecuali hanya ya saja. Ini saja. Karena huruf ya ini yang paling fleksibel, mewakili semua fungsi dari 14 huruf itu. Misal, kalau saya pengen memanggil orang dengan panggilan dekat, ini dekat dengan saya. Misal, namanya Ahmad, maka dipanggil dengan A Ahmad. Jelas? Kalau pengen panggil orang jauh, misalnya Muhammad jauh, saya panggil pakai ayah Muhammad. Kalau kita pengen minta tolong, misalnya tolong, pakai gunakan wa, Husain tolong saya. Tapi ya, ini memiliki fungsi semua huruf nida tadi. Dia bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat, menengah,
atau jauh, atau bahkan meminta tolong. Kalau nggak percaya, datang ke Mekah, begitu selesai sholat di pelataran haram bilang, ya, nengok semua tuh, yang dekat, yang menengah, yang jauh, sampai askar nengok. Kenapa? Ya, satu huruf punya fungsi yang sangat banyak. Dia untuk memanggil jarak yang dekat, menengah, dan jauh. Jadi kalau ditanyakan apa fungsi huruf ya? Huruf panggilan untuk semua jarak, dekat, menengah, jauh. Paham? Awas, fokus. Nanti kalau sudah nyambung, Anda akan paham apa yang saya maksudkan. Ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya berfungsi menguatkan taukid, munada li ifadati taukid, yang dipanggil untuk menguatkan panggilan. Haknya hak tanbih, hak untuk mengingatkan orang lain sebagai peringatan. Ya, panggilan dekat, menengah, jauh. Ayyunya menguatkan, haknya mengingatkan. Fokus. Alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Huruf sambung menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, tanpa batas, keseluruhan tanpa batas. Di semua dicakup, besar, kecil, tua, muda, semuanya, laki-laki, perempuan. Kalau man satu-satu, kalau alladzina semua tanpa kecuali. Mau yang punya dosa, yang merasa tidak punya dosa, yang dosa sedikit, yang dosa banyak, masuk di sini. Disebutkan 1080 kali. Sekarang perhatikan cara menerjemahkannya. Perhatikan. Hei, semua pemilik iman tanpa kecuali. Fokus. Hei, semua pemilik iman tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Maaf, yang kalian merasa, ada yang merasa dekat denganku. Siapa yang merasa dekat itu? Yang imannya kuat. Dia ada pemilik iman yang imannya kuat sehingga hubungannya dekat dengan Allah. Saking kuatnya, subuh orang dipanggil jam 5:38, 4:38. Adzan subuh 4:38. Ini orang karena hubungannya dekat dengan Allah, imannya kuat. Jam 3 sudah bangun. Padahal panggilan baru jam 4:38. Jam 3 bangun. Saking dekatnya dengan Allah. Yang kedua, saya juga panggil yang menengah. Kata Allah, hei, yang imannya standar, yang tengah-tengah. Jauh juga tidak, dekat juga tidak. Siapa yang standar itu? Yang saat dipanggil, dia baru merespon. Adzan subuh 4:38. Allahu Akbar, bangun, dia respon. Jadi kalau Anda dipanggil subuh, Allahu Akbar, baru bangun, baru siap-siap, berarti iman Anda standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Paham? Baik. Hei, ada juga di antara kalian yang imannya lemah, jauh dariku karena banyak maksiat, banyak fokus dengan dunia. Ingat, lawan akhirat itu dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula itu dunia, lawan akhirat dunia. Jadi kalau Anda sedang lupa akhirat, Anda kebanyakan ingat dunia. Kebanyakan bisnis, kebanyakan usaha, kebanyakan dagang, lupa. Ayo, di antara sekian orang yang jualan di sekitaran masjid, berapa banyak isi ceramah yang Anda dengarkan? Fokus. Kalau cuma nyari dunia saja, jangankan Anda yang nggak beriman pun nyari dunia. Lantas apa perbedaan Anda dengan orang yang belum beriman? Ada yang kedua, nyari dunia nggak terlampau banyak, tapi maksiatnya banyak. Jadi kalau Anda sedang gagal fokus dengan akhirat, penyebabnya cuma dua. Kalau bukan terlalu loba dengan urusan dunia atau banyak maksiat yang sedang dikerjakan. Telinga banyak dengan maksiat, gak akan peka mendengar adzan. Mata banyak melihat maksiat, tidak akan peka melihat masjid, melihat mushaf, melihat orang-orang baik. Gak ada. Tapi kalau iman Anda tuh kuat, maksiat jauhi, dunia cukupkan, maka demi Allah saya katakan, mata tuh enak. Makanya ada para ulama kita, itu ulama-ulama hebat, ulama besar, itu kalau sedang ada goyah dalam dirinya, sedang gelisah, itu datang ke majelis ilmu hanya untuk melihat syekh yang lain, lihat wajahnya aja. Begitu sudah melihat wajahnya, balik lagi. Kenapa katanya? Hanya untuk ngecas iman aja. Saya rasanya adem kalau ngelihat orang itu. Ingatnya tahajud. Anda bayangkan, ngelihat orang, begitu kelihatan yang teringat itu tahajud, ingat sholat. Saya mohon pada Anda ya, semoga Allah kabulkan. Tolong Anda usahakan, jaga diri Anda baik-baik, jaga diri kita, saling doakan. Di bagaimana caranya ketika dilihat orang, yang nampak tuh kesolehan Anda. Ini begitu orang lihat Anda tuh teduh gitu, yang terbayang tuh akhirat, pengen surga, pengen jauh dari neraka, pengen tahajud, pengen baca Quran. Usahakan begitu. Jangan sampai tertukar begitu lihat Anda tuh lihatnya dunia gitu.
Begitu melihat Anda yang terbayang tuh kekayaan dunia, yang terbayang kemewahan, yang terbayang popularitas, Anda mau dapat apa? Apalagi ketika melihat Anda yang terbayang nggak jelas. Begitu melihat Anda yang terbayang Satria Baja Hitam, ya kan? RX, RX Bio, RX Robo dan sebagainya, Kotaro Minami, Pedang Matahari, Belang Tempur, nggak jelas. Paham? Jelas ya? Maka teman-teman sekalian, perhatikan sini. Sekarang saya tafsirkan. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman, saya tidak peduli mau iman kalian itu sedang kuat, iman kalian menengah, atau iman kalian sedang jauh dariku, saking lemahnya. Iman yang kuat dipanggil 438 datang jam 3. Iman menengah panggil 438 datang 438. Iman yang sangat lemah sekali dipanggil 438 datang jam 8.34. Lemah. Kata Allah, saya nggak peduli. Nih, saya ingatkan ya, saya kuatkan ya. Saya nggak main-main, kata Allah. Saya informasikan dengan kuat dan saya ingatkan kalian tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, pendosa atau biasa. Saya akan turunkan satu amalan yang dengan amalan ini saya tidak akan bedakan siapa dia. Mau yang imannya kuat, mau yang menengah, mau yang lemah. Bahkan saya berikan satu amalan saat dikerjakan, maka yang dekat akan semakin lekat, yang menengah semakin dekat, yang jauh pun tiba-tiba akan menyusul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya saat Allah panggil kita untuk menunaikan puasa, kutiba alaikumusiyam, kata Allah, di hari pertama puasa itu aku nggak akan bedakan. Semua orang aku berikan kenikmatan yang sama. Makanya cuman di Ramadan Anda akan saksikan. Nih kalau nggak percaya ya, kalau tidak percaya, silahkan cek awal-awal Ramadan. Jangankan yang rajin ke masjid, yang nggak pernah sholat pun bisa saf pertama. Silahkan. Ayo kalau nggak percaya. Demi Allah saya katakan, yang nggak pernah ke masjid pun bisa saf pertama. Tapi jangan disimpulkan yang saf pertama itu nggak pernah ke masjid, misalnya tidak. Ini contoh. Saf pertama nggak pernah ke masjid tuh. Gitu. Terus siapa? Ustaz Adi. Viral video saya misalnya, tidak begitu. Semua ke masjid datang, nggak peduli siapa orang itu. Silahkan cek, tiba-tiba penuh aja itu rahmat Allah. Saya cuma pengen tanya siapa yang menggerakkan orang-orang itu datang. Tuh. Sekali lagi ya, kalau ini kata-kata Adi Hidayat tinggalkan. Tapi kalau ini firman Allah pasti terjadi. Demi Allah, malam pertama Ramadan gak peduli mau orang itu dekat dengan Allah, pahalanya banyak, orangnya soleh, bahkan orang yang banyak salah ke masjid. Siapa yang menggerakkan itu? Nah, saya cuma mau katakan begini, itu anugerah Allah. Kalau sudah didapatkan, pertahankan. Ini yang sering salah itu, Allah sudah kasih, Anda tinggalkan. Itu fatal. Allah sudah naikkan, Anda yang turunkan. Padahal itu susah, nyari naik itu susah. Pemberian, ini Allah sudah naikin, Anda turunin, itu yang fatal. Silahkan cek, kan ini hampir setiap tahun terjadi peristiwa begini. Silahkan cek, awal-awal itu kan penuh, ya? Nanti begitu pertengahan terjadi kemajuan. Ya, maju sapnya, maju, sampai tersisanya satu sap saja. Ya, maaf. Orang mengejar tiket kereta habis. Orang mengejar tiket pesawat habis. Tapi hanya sedikit yang mengejar tiket ke surga. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dimuliakan oleh Allah SWT. Banyak orang merasa mengejar tiket untuk mudik, dia lupa bahwa akhirat tempat mudik yang paling abadi. Bahkan tidak sedikit yang mengejar pulang dengan persiapan dan dia tidak sadar ternyata maut sudah menanti di pertengahan jalan. Silahkan cek betapa banyak orang wafat saat terjadi peristiwa mudik. Ada yang kecelakaan ini, kecelakaan itu. Lalu kalau Anda mengumpulkan dunia hanya untuk wafat, maka berapa yang bekal yang Anda bawa untuk ke surga? Kalau Anda mengumpulkan bekal hanya untuk wafat, berapa banyak bekal Anda kumpulkan untuk ke akhirat? Ya, tolong perbaiki caranya. Mulai hari ini Allah sudah berjanji kepada kita. Kalau malam pertama Ramadan Anda tergerak untuk ke masjid, maka pertahankan sampai akhirnya. Jangan diulang kisah yang dulu yang pernah terjadi sebelumnya. Dan boleh jadi Anda pelakunya. Tahun ini mesti beda. Saya harus ada perbedaan dari sebelumnya. Malam pertama sampai malam terakhir, status tidak pernah berubah. Lebih kuat. Dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Nah, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara mengerjakan ibadahnya? Kenapa Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam bukan kutiba alaikumussaum? Apa bedanya saum dengan siam? Kenapa ayat ini turunnya di bulan Sya'ban bukan bulan Ramadan? Aneh Ustaz, turun di bulan Sya'ban diperintahkan puasa di Ramadan. Kenapa nggak sekalian turun di awal Ramadan saja? Dan apa rahasianya yang paling dahsyat?
Kenapa Ustadz menggunakan bentuknya bentuk pasten? Kutiba, bukan kataba. Kutiba alaikumus syiyam. Kalimatnya menggunakan siam. Apa rahasia di dalamnya? Nah, teman-teman sekalian, rahasia itu kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Allahu Akbar. Saya jawab satu saja dulu ya. Setelah ini saya umumkan sesuatu yang sangat penting. Terima kasih sudah mengestafetkan kertas ini hingga meja Ustadz Adi. Saya doakan semoga Anda masuk surga. Masya Allah. Jadi ada orang nulis pertanyaan, entah dari mana, minta bantuan, tolong berikan sampai ke depan. Yang bisa berikan, mudah-mudahan masuk surga gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi bukan ini yang pertama saya bahas. Ada yang sudah duluan masuk. Ini sudah ada. Insya Allah saya bahas ini. Satu lagi. Oh ini dia. Ini yang duluan nunggu sampai di sini, mungkin dari tadi pagi sudah ada di sini kali ya. Oh, yang sudah masuk lewat media sosial juga sudah kita kumpulkan, nanti ini juga kita salin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat ya, cepat saja. Ustadz, nama saya Fulan, saya tidak sebutkan. Kalau ada persoalan pribadi, Anda boleh samarkan aja. Samarkan, nanti kita bahas secara umum. Ya. Tapi kalau ada yang spesial khusus, nanti kami kirimkan ke linknya masing-masing. Kalau pertanyaan umum, silahkan sampaikan umum. Kalau khusus, dibuat umum, sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih umum. Tapi kalau spesifik, tolong jangan disimpulkan sendiri. Terutama persoalan mawaris, persoalan rumah tangga, dan macam-macam. Tuliskan secara detail, sampaikan. Nanti insya Allah akan dibahas lewat link yang lebih spesifik. Ya. Selama hidup, saya belum pernah merasakan takut dan cinta kepada Allah. Padahal saya sudah berusaha sholat dan istighfar. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang tidak dapat hidayah? Kedua, bagaimana caranya supaya bisa merasakan takut dan cinta kepada Allah? Anda datang ke sini saja sudah ciri takut kepada Allah. Anda menulis surat ini saja sudah tanda cinta dalam pandangan Allah. Sekarang cara mengetahui bagaimana saat kita dicintai Allah, bagaimana saat kita merasa takut dengan Allah. Urutkan kemudian urutan-urutan Qur'annya. Urutan pertama misalnya Quran surah ke-35 ayat 28. Paling kanan agak ke bawah sedikit. Ya, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah itu karangan orang-orang ulama, orang berilmu. Ulama itu jamak dari kata alim, punya ilmu. Untuk datang kemudian mendapatkan alim, untuk mendapatkan predikat alim, datanglah ke majelis ilmu. Anda sudah datang ke majelis ilmu, begitu Anda datang dapat ilmu disebut alim, jamaknya ulama. Nah, orang yang punya ilmu itu cirinya mulai takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menemukan orang gelarnya ulama, kiai fulan, ustadz fulan, syekh fulan, atau punya ilmu, belajar dari majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu, cirinya apa? Cirinya punya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Apa di antara ciri takutnya? Takut kalau bermaksiat Allah kemudian tidak menyukainya. Takut kalau berbuat Allah tidak ridha. Nah, makanya kalau sudah ada ciri ini, misalnya takut berbuat maksiat, maka ini pertanda Anda sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bicara takut keliru, takut kasar, takut jadi olok-olok, gitu kan? Yang tidak pada tempatnya. Kalau berbuat takut salah menurut Allah. Kalau berjalan takut kalau salah langkah, sehingga jalannya teratur, bagus, baik. Itu disebut dengan khasyah. Makanya saya sering katakan, kalau Anda ikut majelis ilmu, tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah. Masih senang maksiat, gitu kan? Jarang meningkatkan ibadah, maka pindah ke majelis lain. Termasuk saya, kalau belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, jauhi saya. Cari ustadz lain. Paham? Termasuk, mohon maaf, kalau ada orang gelarnya alim, ulama, kiai, habib, ustadz, siapapun dia, misal ya. Tapi perilakunya lebih mendekatkan dia kepada maksiat. Nah, maka ini penting dipertanyakan. Kata Quran, dia bukan ulama. Karena ulama itu cirinya khasyah. Yang kedua, orang yang takut dan dicintai Allah adalah orang-orang yang senang bertobat. Istighfar. Makanya ketika ada orang tobat dari kesalahan seperti ini nih, dia nanya pengen berubah. Beliau bertanya pengen berubah, artinya kan pengen tobat. Pengen mendekat, pengen menjauhi. Saya pengen jauh dari maksiat, jauh. Nih, maksiat ini kalau pertama kita tobat masih dikerjakan, terus tobat lagi, terus sampai Anda merasa maksimal untuk bertobat. Terus berjuang. Datang lagi, perangi lagi. Datang lagi, perangi. Jangan putus asa dalam tobat. Jangan putus asa dalam tobat. Nih, Anda pengen tobat malam ini, tangisi. Belum bisa menangis, besok menangis. Belum bisa menangis, lusa menangis. Belum bisa menangis, tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Sampai Anda bisa nangis, maksimalkan. Sampai Anda wafat di hadapan Allah dalam keadaan sedang bertobat. Sampai wafat, berjuang. Begitu Anda wafat, datang ampunan Allah. Seperti orang yang pernah bunuh 100 orang itu.
Dia pergi ke majelis ilmu, di jalan dia taubat aja, taubat, astagfirullah ya Allah, saya salah, istighfar, salah sampai wafat, belum nyampe ke majelis ilmu, cuman dia taubat, wafat dalam keadaan bertobat. Maka turun ayat itu yang Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang senang taubat. Begitu Allah cinta pada seseorang, turun Quran surah ketiga ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai kalian, yang pertama dilakukan mengampuni semua dosa kalian. Makanya kalau sudah dekat dengan Allah, dicintai Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Ciri orang yang diampuni dosa, maka dijaga perbuatannya untuk tidak berbuat dosa. Misal, mata ini tobat dari maksiat, diampuni dosanya di mata, maka mata ini nggak akan dipakai maksiat lagi. Jadi kalau Anda bertobat, mata masih dipakai maksiat, artinya maaf, belum berubah mata ini. Ayo ikhtiar lagi, tobat lagi. Lisan tobat dari gibah, dari hal yang kotor, tobat. Tapi belum mampu keluar dari itu, pelan-pelan tobat lagi sampai selesai ini. Nanti kalau tobatnya sudah sempurna, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Enak hidupnya itu. Ya, jadi yang dipikiran tuh enak aja, enak. Ini nggak mudah. Ya, jangan dikira seorang ustadz termasuk Adi Hidayat, apakah bisa begitu? Belum tentu. Saya juga berjuang. Saya berjuang di lisan, berjuang di mata, berjuang sampai ke ujung kaki. Ketika ada yang mencela, berjuang untuk memaafkan. Ya, ketika ada yang menghina, berjuang untuk memaafkan. Ketika ada yang ini, berjuang pelan-pelan. Ya, jangan dikira seorang ustadz itu nggak punya ujian. Coba lihat betapa banyak ustadz dengan ustadz saling berselisih. Ustadz saling mentahdir, ustadz saling mencela, ustadz saling menjelekkan, ustadz saling membid'ahkan. Padahal tahu dalil, tahu bacaan, tahu macam-macam. Kenapa? Apa yang mau dicari? Mau cari dunia. Kenapa yang jadi ustadz? Mau popularitas, kenapa nggak jadi artis? Ya sudah, begitu Anda bicara tentang ustadz, maka urusannya akhirat. Selesai. Kalau ustadznya mencela, bagaimana muridnya? Kalau ustadznya bermaksiat, bagaimana muridnya? Maka carilah orang-orang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya dirasa kurang baik, tinggalkan, cari guru yang lain. Ya, ukurannya dekat dengan Allah, jauhi perbuatan maksiat, istighfar, terus berjuang. Insyaallah kita doakan sama-sama, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa itu masyarakat madani? Saya jawab satu saja dulu ya, karena 4 pertanyaannya yang tadi mendoakan supaya masuk surga. Apa itu masyarakat madani? Madani dari kata tadi, tamaddun. Madani itu punya peradaban, masyarakat maju, masyarakat yang punya ilmu pengetahuan, dan lebih daripada itu masyarakat yang punya kedekatan dengan Allah. Karena asal kata madani juga terkait dengan din. Dana yadnudunuwan wa dunyaan wa dinan. Ya, kemudian diantara sifatnya madaniyan. Jadi madani itu masyarakat madani, masyarakat yang dekat dengan Allah. Dari kedekatan itu ada kedamaian, dari kedekatan ada kebahagiaan, yang dekat dengan Allah ada kesuksesan, yang dekat dengan Allah ada kemajuan, karena Allah pemilik ilmu, pemilik peradaban, pemilik segalanya. Maka disebut masyarakat madani kalau sudah mendapatkan nilai-nilai itu. Sifat kotanya disebut dengan Madinah. Makanya saat dulu merdeka, diwujudkan kemudian dasar-dasar negara, dibuatlah Piagam Jakarta, mengambil referensi kepada Piagam Madinah. Jelas ya? Baik. Ini saya jawab 2 dulu, saya sampaikan informasi yang penting. Kita berhenti, informasi ini saya sampaikan kurang lebih 5 menit. Apa yang saya sampaikan, insya Allah ini ada di buku ini, di buku Makna Ayat Puasa. Nanti kalau kurang kita coba cetak kembali. Ini khusus untuk menjelaskan setiap ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Saya bahas setiap hurufnya. Ya, misalnya ayyuhalladzina amanu, ya itu berapa kali, ayyuha itu berapa kali, maksudnya apa, alladzina apa, sampai dengan ayat terakhir. Sampai Al-Baqarah 187. Nanti Anda bisa gali referensi. Nah, ini nanti kita bahas sampai selesai pertemuan. Bukan cuma buku ini, nanti ada buku fikihnya, ada yang lainnya. Maksud saya, Anda yang belum mendapatkan ini, jangan khawatir, karena yang saya bahas dari awal sampai akhir, ini juga materi dari sini. Anda yang punya ini bisa diperdalam nanti, untuk bisa mendapatkan referensi. Ini buku diantara yang paling detail saya tuliskan, kurang lebih 9 tahun baru dicetak. Ya, karena ketika saya pengen mencetak, dapat referensi lagi, sampai selesai ini. Ya, ini paling lama, kurang lebih 9 tahun, baru kemudian dicetak. Ini satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah bulan Maret ini juga ada buku baru tentang manusia paripurna, nanti akan disampaikan kepada Anda semua. Jangan-jangan setelah puluhan tahun jadi manusia, belum ngerti apa itu manusia. Ya, maka kita keluarkan keterangan Al-Quran, juga nanti ada petunjuk umrah, nanti kami sampaikan. Nah, semua informasi terkait dengan program, dengan kegiatan, termasuk kelas-kelas Al-Quran, itu nanti ada di akhir center. Insya Allah sepekan ke depan, sudah ada nanti keperluan-keperluan yang bisa Anda dapatkan. Jadi kalau Anda pengen info, langsung ke situ. Ya, maaf, karena sudah banyak akun palsu sekarang. Ya, kemarin kami dapat pengaduan dari Malaysia,
ada yang tertipu karena ada yang beli sesuatu, ya ada yang musab, ada yang buku ternyata nggak pernah sampai, ada yang keliru dan sebagainya. Maka silahkan masuk ke akhir center aja. Ya, menipu urusan dunia sudah dapat dosa, apalagi menipu urusan akhirat. Yang paling bahaya nipunya nipu Quran lagi. Jualan Quran, Qurannya nggak sama. Jualan Quran, Qurannya nggak pernah sampai. Anda bayangkan, nipu urusan dunia dapat dosa, apalagi nipu urusan Quran. Ya, Anda bayangkan tuh. Ada yang pengen dipublish, gak apa-apa, nanti kita publish tuh yang pernah ketahuan dan sebagainya. Ya tapi saya sayangkan, mendingan taubat. Kalau Anda butuh dunia, mendingan berdiskusi, cari bermohon kepada Allah dibandingkan berbuat maksiat. Rezeki Anda jelas, yang belum jelas surga Anda. Terakhir, catat tanggalnya 31 Maret 2019. Harinya hari Ahad. 31 Maret, 31 Maret hari Ahad 2019. Sudah? Dan 28 Maret sebelumnya, hari Kamis pekan terakhir di bulan Maret, 28 Maret dan 31 Maret, insya Allah kita akan kedatangan ulama-ulama. Pertama dari Irak, itu mufti-mufti. Kalau Anda pengen tahu, ya terutama mazhabnya Hanafi, Abu Hanifah, apakah dalilnya bagaimana, apakah kering dari dalil, apakah banyak dari dalil, nanti silahkan lihat. Datang ulamanya langsung. Dari Turki, ulama Syria Syekh Muhammad As-Suri nanti akan datang. Termasuk nanti ada menteri yang sudah confirm mau datang, menteri urusan pendidikan di Libanon, itu khusus memberikan beasiswa. Ya. Dan dari Sudan, Munadhamah Wufud Litullab Ad-Dawli, yaitu sebuah yayasan besar di Sudan yang itu memberikan beasiswa, khusus kasih beasiswa datang. Itu akan datang hanya mengambil berkas saja. Nanti kami akan buka 20 kuota untuk berangkat ke Sudan. Ya, Irak akan ngasih beasiswa, Turki ngasih beasiswa, kemudian juga ada Libanon ngasih beasiswa, kemudian juga Sudan ngasih beasiswa. Tapi lebih daripada itu, syekhnya akan datang, kita nanti akan hormati mereka yang datang. Silahkan Anda punya pertanyaan apa aja tanyakan. Ya, Adidah itu nggak ada apa-apanya, ustadz kecil, ilmunya cuma sedikit. Syekh-syekh yang besar ini nanti banyak, ilmunya banyak, mufti dan sebagainya. Nanti kita akan bergantian, saya pun nanti akan diundang, saya akan ceramah di Turki, ya ceramah di Sudan dan sebagainya, kita akan gantian. Nah, cuma mereka akan datang lebih dulu, silahkan kita manfaatkan isinya. Paham ya? Nah, terakhir, insya Allah bulan April nanti, khususnya setelah pemilu selesai, kita akan grand launching untuk metode At-Taisir. Ya, tempatnya insya Allah akan mengambil di tempat yang bisa menjangkau dan bisa mengcover banyak, tapi sekarang sedang kita usahakan dulu. Ada satu tempat, cuman saya nggak publish dulu ya, supaya nanti kita bisa nyaman. Nah, dalam jangka menuju ke sana, di beberapa tempat nanti insya Allah dalam taklim kami yang paling cepat di Bandung, hari Sabtu dengan hari Ahad, insya Allah akan ada pembagian Mushaf At-Taisir. Ya, nanti akan dibagikan di Bandung dalam waktu dekat. Juga nanti yang belum di sini, kalau datang ke sini tinggal minta aja. Kecuali yang murajaah mungkin sudah ada infak untuk cetak dan lain-lainnya. Ya. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Dan terakhir, insya Allah tanggal 31 Maret juga akan kita perkenalkan para trainer-trainer At-Taisir, para hafid-hafid yang kecil-kecil. Ada yang hafal Quran 23 hari, hafal Quran 25 hari, hafal Quran 28 hari, hafal Quran 30 hari. Nanti kita perkenalkan, termasuk nanti untuk metodenya. Tempatnya di sini hari Ahad pagi insya Allah, setelah peresmian gedung dakwah dan gedung Al-Quran yang telah kita selesaikan. Semoga Allah muliakan kita. Saya informasikan gedung ini wakaf untuk umat Islam. Kami kelola, kami siapkan lagi kader supaya nanti kalau kita meninggal diteruskan kembali insya Allah. Ya, semoga ada pahalanya untuk kita semua. Selamat untuk Anda semuanya. Mana yang paling jauh? Dari mana? Wonosobo. Ada yang lebih jauh dari Wonosobo? Solo. Dari Solo lebih jauh dari Solo? Cilacap. Masya Allah. Lebih jauh dari Cilacap? Subang. Oh, jauh banget. Ada lagi? Oh, Sumatera Barat. Sumbar. Oh, Sumbar, mohon maaf. Sumatera Barat. Ada lebih jauh lagi dari Sumatera Barat? Dumai. Lebih jauh dari Dumai? Ya? Riau. Jauhan Dumai daripada Riau. Riau Pekanbaru mana? Mana? Aceh. Masya Allah, lebih jauh dari Aceh? Palu. Masih jauh Aceh? Ya? Libanon. Temanggung. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada yang lebih jauh dari Aceh? Aceh terakhir. Lebih jauh dari Aceh? Ya? Kupang. Entin, mak lebih jauh lagi tuh. Acehnya di mana? Di mana Acehnya? Dari Aceh langsung ke sini atau tinggal di dekat sini?
Tinggal dekat sini. Oh ya, Masya Allah. Baik ya, silakan duduk lagi. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Antum langsung dari Kupang mau ke sini, sengaja ke sini ya, sekalian ke sini. Tujuannya apa ke sini? Pekerjaan. Ada yang memang sengaja hanya untuk belajar aja, nggak ada tujuan pekerjaan, nggak ada yang lain, sengaja datang ke sini. Yang paling jauh dari mana? Oh yang tadi. Temanggung, lebih jauh dari Temanggung. Solo, lebih jauh dari Solo. Wonosobo, luar Jawa. Lampung, lebih jauh dari Lampung. Ibu? Pontianak, Masya Allah. Sengaja datang ke sini. Sengaja dari Pontianak. Pontianak. Baik, Pontianak mana Pontianak? Malang. Baik, luar Jawa, luar Jawa. Sumatera Barat, sengaja ke sini. Baik, ini untuk Anda insyaallah. Fadhal. Boleh silahkan ke sini. Ntar saya lihat ya kalau ada pertanyaan. Ya. Jazakallah khair. Maafkan saya ya, doakan saya. Baik. Siapa lagi yang paling jauh? Akhwat. Baik, jauh sekali. Semoga Allah berikan pahala kepada ibu ya, dimuliakan insyaallah. Yang paling jauh, yang dari luar kota khususnya, yang belum punya taisir ini saya tunjukkan. Antum tinggal minta ke panitia. Malam ini akan dibagikan. Jangan pulang sebelum mendapatkan ini, ya. Yang buku-buku puasa dan sebagainya, nanti insyaallah saya coba cek dulu stoknya, ya. Kalau ada nanti bisa diperbanyak, kita akan perbanyak. Tolong yang sudah punya ini, Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-43. Di situ ada cetakan satu huruf yang hilang, fa. Fiha, di situ harakatnya ada, fa-nya enggak ada. Ya, ingat, tolong di situ nanti tolong garis bawahi. Yang sudah pegang ini buka Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 43. Sebelah kanan agak sedikit ke bawah, itu fa-nya itu tak nampak di situ. Antum tuliskan fa di situ. Ya, nanti di cetakan yang berikutnya itu insya Allah kita akan sempurnakan. Ya, jelas ya? Ulang. Surah keberapa? 24 An-Nur. Ayat keberapa? 43. Ya, ada satu di bagian pertengahan yang seharusnya tertulis kemudian fiha, di situ fa-nya hilang tapi harakatnya ada. Itu mungkin dari layout atau apa yang kemudian terdempet. Nah, itu alhamdulillah tidak ada yang tidak dijaga oleh Allah. Ya. Tolong tuliskan fa di situ, yang cetakan berikutnya insya Allah sempurna itu. Ini bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk semuanya.